Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang bersama-sama beribadah di kesempatan pagi hari ini. Selalu senang setiap kali bisa bertemu dalam ibadah raya, apalagi kalau saya ditugaskan untuk menyampaikan firman, karena saya percaya terlebih dahulu firman itu telah datang untuk saya mengubah, saya mengajar saya, dan menjadikan saya saluran berkat Tuhan. Amin. Ini adalah quote yang di post Bapak Gembala di grup Gesim kira-kira sebulan yang lalu. Be a warrior, not a warrior. Saya langsung suka dengan quotes ini. Dan buat saya ini di akhir Juni kemarin memang sangat menguatkan saya, karena ketika itu pandemi memang di rumah sakit terasa luar biasa mencekam, luar biasa mencekam. Saya tidak mau perlu menceritakan, karena Bapak Ibu baca di media massa juga sudah tahu lah bagaimana antrinya, bagaimana sulitnya mendapat kamar, bahkan mendapat obat juga sulit. Satu demi satu dokter kena, satu demi satu karyawan kena, mencekam. Dan ketika itu membaca Be a warrior, not a warrior, ini saya sangat dikuatkan. Dan Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini kalimat terasa banget di masa-masa penuh tekanan seperti sampai sekarang juga kan kita masih hidup dalam situasi yang penuh ketegangan. Allah itu di pihak kita loh. Kalau kita sedang berselisih dengan siapapun, waktu masih anak-anak kan suka musuhan tuh, ada musuh, ada geng-gengan gitu. Kita selalu lihat yang di pihak saya siapa ya. Kalau yang di pihak saya orang kuat, tenang. Kalau guru di pihak saya bela saya, tenang. Ini Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saya sangat dikuatkan. Dan ketika saya berpikir gini, kalau sharing firman dengan topik ini lumayan ya, ini pasti juga akan menolong orang lain. Lalu saya cek jadwal pengkhotbah hari Minggu. Saya dapat tugas Desember akhir. Oke, berarti di Desember akhir pasti temanya sudah sekitar Natal ya, pasti bukan ini. Jadi ini tidak saya sharingkan, tapi saya jadikan buat saya sendiri ketika itu. 2 minggu yang lalu Bapak Yosef chat saya, bisa sharing di akhir Juli. Oh wow. Jadi tahu-tahu saya dikasih tugas untuk sharing. Pas banget saya lagi memikirkan topik ini, pas gitu ya. Saya senang ya. Kok kebetulan ya Tuhan bekerja. Saya kalau Bapak Yosef kasih chat saya untuk tugas sharing, saya pasti bilang siap Bapak. Be a warrior, not a warrior. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 31 sampai 39 yang menjadi ayat pendukung dari tema ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tambah lagi atau sakit penyakit penyakit menular. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau
berkuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat ini luar biasa. Saya pribadi menerima bagian ayat 38-39 ini dari 37 sebetulnya dari Pastor Rio ketika saya baru sadar siuman dari operasi otak yang waktu itu pernah saya ceritakan. Saya kena tumor otak, saya operasi besar, pipisan, dan Pastor Rio kirim ini kepada saya. Ini luar biasa menguatkan. Luar biasa menguatkan. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau kita lihat bagian awal dari ayat yang kita baca, sebab itu apakah yang akan kita katakan? Sebab itu tuh apa? Berarti ada yang dibicarakan sebelumnya. Saya naik ke ayat yang sebelumnya, Roma 8, saya ambil dari ayat 28. Ini sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini dikhotbahkan Pastor Cakra di pertengahan tahun kemarin kalau saya nggak salah. Temanya masih tentang COVID ketika itu. Saya lanjutkan dulu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah, anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, kita mau bilang apa lagi? Allah itu di pihak kita. Kita sudah dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Mau takut apa? Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, saya punya seorang pasien yang sudah 15 tahun menjadi pasien saya, datang kepada saya. Pasien ini pasien kencing manis diabetes, tapi dia satu dari sangat sedikit pasien yang sungguh-sungguh disiplin. Dia betul-betul disiplin. Jarang sekali gulanya tinggi, bagus, kolesterolnya bagus, dan dia tidak gemuk. Dia sangat menaati nasihat dokter, baik dari segi makanan, baik dari segi obat, dan dia juga hidup akurat. Dia rajin ke gereja, rajin baca firman. Bapak ini bagus, usianya menjelang 70 tahun. Tapi ketika dia datang seminggu yang lalu, dia bawa satu lembar hasil pemeriksaan yang mengatakan dia kena kanker. Dan saya melihat bapak ini tidak seperti biasanya, sangat tertekan, tidak ada, bahkan dia nggak ngomong sama sekali, menunduk dengan muka yang sangat muram. Yang banyak ngomong anak dan istrinya. Anaknya sudah menjadi direktur utama di salah satu perusahaan, istrinya juga majelis gereja. Anak dan istrinya curhat ya gitu ya. Lalu istrinya bilang gini, dokter, kok suami saya bisa kena kanker? Dia kan hidup baik, hidup benar, segala pantangan ditaati, segala obat diminum, gereja rajin, baca firman rajin, kok bisa kena? Karena saya tahu bapak ini memang rajin baca firman, saya langsung bilang ini, Bapak, mari kita perkatakan Roma 8 ayat 28. Bapak ini hafal ayat itu. Kami deklarasikan bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesudah kami bersama-sama mengucapkan ayat ini, Bapak itu berubah. Mukanya menjadi berseri-seri, muncul pengharapan, dia mulai bisa senyum. Dan dia bilang, terima kasih dokter, terima kasih mengingatkan ayat ini kepada saya. Keluarganya juga keluarga yang cinta Tuhan. Mereka semua merasa, oh kenapa kita gak dari kemarin-kemarin ya mengucapkan ayat ini, kenapa kita jadi terkungkung dalam kekecewaan dan kesusahan dan kecemasan. Lalu saya bilang,
buat mereka semua dan buat kita semua. Ayat ini berlaku bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sekarang saya tanya, definisi mengasihi Dia apa sih? Murid-murid saya pun kalau pelayanan pribadi pasti saya tanya, kamu mengasihi Yesus? Oh, mengasihi dokter, pasti jawabnya mengasihi, sangat mengasihi. Buktinya apa? Definisinya apa? Definisi menurut firman belum tentu sama dengan definisi menurut kita. Kita bilang kalau kita nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Kalau kita nyanyi itu sambil nangis-nangis, oh itu artinya mengasihi. Surga bilang enggak. I love you Lord. Nyanyi lagu itu sambil air mata menetes, kita bilang itu mengasihi. Surga bilang enggak. Definisi mengasihi Yesus menurut kriteria surga apa? Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala. Coba nanti Bapak Ibu cek di Alkitab masing-masing, mana tahu di Alkitabnya sebagian perintah perintah yang kebetulan sedang dikhotbahkan hari Minggu, atau perintah yang kebetulan random kita buka kita baca. No, segala. Maka kepada murid-murid saya selalu bilang, Alkitab firman harus dibaca seluruhnya. Kalau enggak tahu dari mana yang namanya segala perintah, itu baru tahu, belum melakukan. Tuhan mau menuruti. Roma 8 ayat 28 ini juga saya kutip kemarin hari Jumat. Hari Jumat kemarin ada acara doa lintas agama di rumah sakit tempat saya bekerja. Itu acara luar biasa memang, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi dari Bina Rohani Islam memajukan seorang ustadz, dari Bina Rohani Kristen memajukan, puji Tuhan, memajukan saya, dari Bina Rohani Buddha seorang pendeta muda, dari Bina Rohani Hindu seorang pendeta Hindu. Jadi masing-masing dikasih waktu 10-15 menit untuk menyampaikan apa ya, kalau kita mah bilangnya firman dan berdoa. Dan salah satu yang saya kutip dalam sharing saya adalah Roma 8 ayat 28 ini. Karena kita di rumah sakit memang sedang sangat tercekam oleh kecemasan karena pandemi ini. Dan puji Tuhan, anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Bina Rohani Kristen di Rumah Sakit Koja, banyak yang chat saya mengatakan dikuatkan dengan firman, dikuatkan dengan firman. Puji Tuhan. Sebab itu, karena kita tahu sekarang Allah tuh bekerja. Sebab itu, kita mau bilang apa lagi? Allah itu di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Amin. Kita akan bahas judulnya, judul khotbah, judul sharing ini. Kita mulai dari be a warrior. Be a warrior. Apa warrior? Saya buka kamus, takut salah ya, mana tahu beda artinya ya. Warrior adalah prajurit. Loh, disuruh jadi prajurit. Kalau gitu Talita sama Riro pindah jurusan deh, masuk TNI. Semua jadi ikut Pak Robert deh, jadi prajurit. Sedangkan nanti kita lihat ya maksudnya apa. Not a warrior. Warrior itu apa? Pencemas. Orang yang selalu khawatir. Seperti murid saya Rachel, setiap kali komsel selalu bilang, dulu saya pencemas. Puji Tuhan sekarang Rachel sudah berubah. Dia sekarang sudah warrior, bukan warrior. Mirip ya. Apa sih warrior? Kita mulai dari pencemas. Apa sih pencemas? Cemas atau khawatir itu adalah rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut tentang sesuatu yang belum pasti terjadi. Ini saya kutip dari tulisan orang. Khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Dan ada 3 macam kecemasan utama yang kita hadapi sehari-hari. Pertama, khawatir atau cemas akibat kesalahan yang memang telah kita lakukan. Pernah dong pasti kita melakukan kesalahan. Murid kalau nyontek pasti khawatir ketahuan pasti. Misalnya disuruh bikin referat karya ilmiah, terus dia nyontek aja dari yang seniornya yang sudah bikin sekian tahun yang lalu. Dia pikir guru kan nggak tahu, nyontek.
Tapi pasti dia ada kekhawatiran, ketahuan nggak ya, ketahuan nggak ya. Akibat kesalahan pasti timbul kekhawatiran. Saya waktu masih di rumah orang tua saya pernah cerita ini. Kami nggak punya pembantu kan, jadi kami tuh digilir untuk kerja praktis rumah. Sebulan saya cuci piring, sebulan lagi saya nyuci baju, sebulan lagi saya ngepel, sebulan lagi saya menggosok, sebulan lagi saya masak, semua kami, supaya bisa kerja. Ini pelatihan yang luar biasa dari mama saya bersyukur. Jadi sekarang saya bisa mengerjakan apapun. Nah, paling deg-degan kalau dapat giliran cuci piring, karena nggak sering sih, tapi selalu saja ada kemungkinan nggak sengaja terpleset dari tangan, jatuh, pecah. Lalu kita kan takut, anak kecil ya, pasti deg-degan. Kalau sekarang sih di rumah saya, pembantu memecahkan gelas, piring, saya nggak pernah komentarin. Ya, udah pecah mau diapain? Saya yakin kan nggak sengaja. Tapi dulu ketakutan dong. Dulu karena masih anak kecil kan, tiap kali melakukan pekerjaan di rumah apapun, kalau bikin kesalahan yang membuat sesuatu rusak, pasti ketakutan. Karena walaupun nggak sengaja, tapi itu kan kesalahan kita, walaupun nggak sengaja. Kekhawatiran akibat kesalahan pertama kali terjadi pada manusia pertama ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Begitu mereka memutuskan melakukan dosa, mereka langsung sembunyi. Kenapa? Takut, khawatir, takut ketahuan. Padahal ya pasti ketahuan. Sejak itu keturunan Adam Hawa semuanya hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran kedua yang umumnya orang alami, khawatir terhadap kematian, takut mati. Saya kalau menghadapi pasien yang sudah memang stadium 4, memang sudah deket masanya, apakah itu ginjal, apakah itu jantung, apakah itu kanker, memang sudah stadium 4, udah nggak bisa diapain. Memang saya bilang ke keluarganya, dan ya, yang khawatir itu biasanya keluarganya. Pasiennya mah udah nggak sadar kan, keluarganya yang khawatir. Aduh dokter, nanti bagaimana? Ya kita harus ikhlas bu, mau bagaimana lagi? Tapi kalau saya menghadapi pasien yang fisiknya sehat, saya periksa fisiknya nggak ada apa-apa, saya periksa laboratorium nggak ada apa-apa, saya USG nggak ada apa-apa, saya ronsen nggak ada apa-apa, tapi dia mengeluh sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala, tangan dingin, jantung deg-degan, perut melilit, kepala nyut-nyutan, keringat dingin, pokoknya mengeluh terus. Dan biasanya yang kayak begitu, ujung-ujungnya selalu bilang begini, dokter saya takut mati. Saya kan suka bingung, orang fisiknya nggak kenapa-napa kok takut mati. Tapi ini adalah realitas yang memang terjadi di dunia ini. Orang takut mati, yang sudah sekarat juga takut mati, yang masih sehat juga takut mati. Yang nggak takut mati hanya mereka yang sudah selaras dengan firman. Roh, jiwa, dan tubuh selaras dengan firman, tidak takut mati. Amin. Dan yang ketiga, kekhawatiran karena kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari banyak sekali yang membawa kita pada kekhawatiran. Saya tiap hari kan pakai masker. Setiap kali saya membuka masker, saya selalu sangat hati-hati. Membuka masker itu sangat resiko mencelakakan diri sendiri. Karena bagian depan masker itu sudah beresiko tercemar kuman, virus apapun, termasuk virus corona. Makanya kita pakai masker supaya jangan langsung kena ke hidung kan virusnya. Makanya pakai masker untuk melindungi. Maka karena dia melindungi, maka selalu ada resiko sudah bertebaran virus di situ. Makanya kita kalau membuka masker harus pegang talinya. Dan letakkan maskernya di atas kertas yang nanti kertasnya dibuang. Kalau kita taruh begitu aja di atas meja, nanti mejanya dipegang orang, virusnya pindah. Ini yang seringkali membuat penyebaran jadi begitu mudah. Karena orang banyak yang tidak tahu atau nggak mau tahu tentang masalah ini.
Sekali waktu saya pas buka masker, nggak sengaja, kan masker itu ada karetnya ya, nggak sengaja jadi karetnya melenting terus bagian depannya itu mengusap wajah saya. Waduh, ya saya pasti ketika itu dihinggapi oleh kekhawatiran. Kalau di masker ini ada virus, mengusap wajah saya, bisa saja masuk. Bahaya sekali, memang sangat bahaya untuk tenaga kesehatan. Paling bukan hanya ketika dia berhadapan dengan pasien, karena dia kan pakai masker. Saat buka masker itu yang bahaya. Saya pernah tanpa sengaja, dan muncul kekhawatiran, pasti wajar kan? Tapi tentu saya berdoa dan minta Tuhan, ada saja hal yang kami tidak bisa kuasai sepenuhnya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang lindungi. 3 hari dari itu nggak terjadi apa-apa. Seminggu dari itu nggak terjadi apa-apa. Sekarang sudah berbulan-bulan yang lalu nggak terjadi apa-apa. Puji Tuhan. Anak saya Talita pernah cerita bahwa dia dicengkeram oleh kekhawatiran. Dia itu tidak mudah untuk ikut matematika. Buat dia matematika itu paling berat. Jadi dalam liburan ini dia mesti ikut semester pendek. Dan dia bilang waktu dia awal-awal ikut semester pendek, dia sempat merasa, aduh nggak sanggup, berat banget. Tapi dia cerita gini, di Komsel nih dia cerita, aku lalu ingat mama pernah khotbah dari Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah semangatmu menyala-nyala. Aku langsung menggairahkan semangatku, dan aku langsung, pokoknya aku harus coba lakukan. Setiap tugas dari guru, kerjakan. Bisa ternyata. Kekhawatiran itu cuma sebentar. Tapi karena kita lawan dengan firman, semester pendek Talita 12 hari kerja, tapi dalam 10 hari kerja sudah selesai. Karena dia betul-betul mengerjakannya. Puji Tuhan. Kekhawatiran yang paling banyak menimpa semua orang sekarang ini sebetulnya kekhawatiran terhadap virus pandemi, karena sekarang memang sedang terjadi second wave, dan second wave ini nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Wave pertama kan kita lihat kasus barunya kan cuman segini nih. Tapi wave yang kedua di tanggal 15 Juli, 2 minggu yang lalu, kasus barunya mencapai 56.000 kasus baru, tertinggi di dunia. Sekarang saya sudah mulai turun. Karena itu sangat-sangat menimbulkan kekhawatiran. Dan di BBC News 2 minggu yang lalu pernah ada statement, Indonesia menjadi epicentrum penularan COVID di dunia. Ngeri ya. Dan ID mengatakan Vaskes RI sudah menghadapi functional collapse. Nakes sudah collapse. Cemas dong semuanya. Apalagi kalau melihat data kematian dokter, data kematian dokter spesialis, ditambah lagi dengan nakes, ini dokter doang ya. Nakes masih nambah lagi lebih dari ini. Sangat banyak alasan untuk cemas. Tapi cemas itu nggak boleh. Not a worrier. Tidak boleh. Jangan jadi pencemas. Kenapa? 1, tidak ada gunanya. Kita sangat sering baca Matius 6 ayat 27 ini. Sangat sering baca. Tapi sangat susah mengaplikasinya supaya kecemasan hilang. Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya saja bisa menambahkan sehasta aja pada jalan hidupnya? Nggak ada kan? Kita sadar sih, kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Kita sadar. Tapi kok tetap khawatir. Kedua, kenapa nggak boleh khawatir? Kekhawatiran itu tidak wajar. Tidak wajar. Tuhan Yesus bilang di Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita jauh melebihi burung. Burung aja dipelihara. Kalau masih khawatir, udah gak wajar tuh. Tapi kok tetap khawatir. Dan ketiga, kekhawatiran menghambat pertumbuhan rohani. Ya banget, menghambat pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus memberi perumpamaan penabur.
Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengarkan firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Kekhawatiran menghimpit benih itu, sehingga tidak menghasilkan buah. Sedangkan Tuhan maunya kita berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 2 tentang pokok anggur yang benar, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dibuang ke dalam api. Harus berbuah. Jadi berhenti khawatir. Bagaimana caranya sih berhenti khawatir? Pertama, kekhawatiran model pertama, khawatir karena kita sudah melakukan kesalahan. Cuma satu yang harus kita lakukan, ngaku. Kalau saya melakukan kesalahan di rumah waktu masih dengan mama, memecahkan piring nggak sengaja, saya ngaku, masa salah piring pecah. Kalau kita ngaku, mama nggak marah. Oh ya sudah. Tapi kalau kita nggak ngaku, baru ketahuan, bisa dimarahi. Begitu juga sama Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Mengaku. Banyak orang Kristen tidak terbiasa mengaku. Biasanya apa? Minta ampun. Tiap pagi doa, Tuhan ampuni aku. Tiap malam doa, Tuhan ampuni aku. Sangat rajin doa minta ampun, tapi tidak membiasakan diri mengakui kesalahannya. Tuhan mau pengakuan, karena kalau kita mengakui salah kita apa, kita sadar bahwa itu salah. Kalau kita random aja asal bilang pokoknya semua kesalahan saya minta ampun, Tuhan bertanya, kamu sadar nggak itu salah? Murid-murid saya sangat suka bilang gini ke saya, dokter, saya minta maaf kalau memang saya salah. Saya bilang saya nggak mau terima itu. Kenapa? Berarti kamu sendiri nggak yakin kamu salah apa enggak. Borok-borok untuk tahu salahnya apa. Salah apa enggak aja kamu nggak yakin. Kamu harus mengakui salahmu apa, baru saya maafkan. Baru murid saya bilang, oh iya dokter, saya mengaku salah, saya tadi sudah melakukan tindakan yang melanggar prokes, saya tanpa masker, berfoto berdekat-dekatan dengan teman-teman, berkerumun, bikin foto, lalu fotonya itu kami upload lagi ke Facebook, ke Instagram. Lalu kami tulis lagi namanya, nama rumah sakit tempat kita sedang sekolah. Waduh, salahnya berganda-ganda ya. Tapi sebagai kesan bukti bahwa dia salah, dia mencabut postingannya dan dia minta maaf juga ke pihak rumah sakit. Nah, itu baru namanya mengaku, minta ampun, minta maaf. Sebutkan kesalahannya. Mengaku, maka itu akan membebaskan kita dari kekhawatiran. Kedua, kekhawatiran akan realitas kematian. Supaya jangan takut mati, sebetulnya hanya satu caranya. Pastikan roh kita selaras dengan firman. Roh, jiwa, dan tubuh kita selaras dengan firman, kita nggak perlu takut kan? Nggak perlu takut mati. Ini dari Iman ke Iman di tanggal 30 Juni. Saya baca bagian ini, alinea pertama sih, tapi bagian tengahnya. Mereka berbicara tentang memiliki hidup yang kekal. Ini orang-orang, banyak orang sudah lahir baru mengaku bahwa kalau saya mati, saya masuk surga, saya percaya. Saya ini percaya kalau saya mati masuk surga. Tapi begitu kena penyakit, takut mati. Takut mati. Percaya masuk surga kalau mati, tapi kok takut mati? Pernah Pastor Pierre ketika sharing mengajukan pertanyaan, saya lupa di gereja atau di pemuritan ya, saya lupa. Siapa yang percaya, siapa yang yakin kalau mati masuk surga? Semua angkat tangan. Angkat tangan ya, iyalah, kita kan sudah punya Tuhan, yakin mati masuk surga. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa mau duluan? Semua ketawa, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang mau duluan. Kenapa? Kenapa nggak ada yang mau duluan? Bukan karena takut mati sebetulnya. Memang saya juga nggak mau duluan.
Bukan karena takut mati, karena kita tahu kita masih punya tugas dari Tuhan di dunia ini yang belum selesai. Kita masih harus menyelesaikan tugas dari Tuhan. Tapi kalau tugas kita sudah selesai, kita nggak boleh takut mati. Saya berpesan alinea terakhir. Bila Anda telah selesai dengan pekerjaan Anda di bumi, Anda tidak akan mati. Anda hanya melepaskan cangkang Anda dan pindah ke sebuah tempat yang jauh lebih mulia, jauh lebih mulia. Pembenaran kekal. Ada 3 tahap pembenaran. Pembenaran pertama, penyelarasan roh. Pembenaran kedua, penyelarasan jiwa dan tubuh. Ketiga, pembenaran kekal. Di situ nggak ada COVID lagi. Di situ sukacita kekal bersama Allah kekal. Jangan takut mati. Amin. Ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Ini yang sehari-hari orang khawatir dengan A sampai Z. Apa kata firman? Dari iman ke iman tanggal 15 Januari, saya perbesar alinea pertama. Tuhan sangat menentang kecemasan. Seluruh Alkitab memberitakan perlawanan terhadap kecemasan, karena kecemasan dirancang iblis untuk menghasilkan stres, ketegangan, maut. Kecemasan itu dirancang iblis. Iblis itu bapa segala dusta. Padahal kecemasan itu kan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi dipakai sama iblis. Banyak di antara kita masih bersikap seolah-olah itu pilihan. Boleh cemas, boleh enggak. Kan kecemasan ini manusiawi. Seolah-olah kita bebas untuk memilih cemas apa enggak. Tapi sesungguhnya kita enggak bebas memilih. Kecemasan itu dosa. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Lah kalau kita sudah serahkan, kita kan nggak pegang lagi. Maka di bagian terakhir dari alinea ini mengatakan, ingatlah bahwa Tuhan tak akan mengambil kekhawatiran dari diri Anda. Serahkan, kata Petrus. Kita harus bilang bahwa Tuhan, aku menyerahkan kekhawatiranku. Kita nggak bisa bilang, Tuhan ambil ya kekhawatiran. Kita harus serahkan, kita harus aktif menyerahkan. Andalah yang harus memberikan kecemasan itu kepada Dia. Kemudian Anda harus menggantikan kecemasan itu dengan firman. Andalah yang harus mengendalikan pikiran Anda. Di tingkat pikiran, kita harus selaras dengan firman. Anda dapat melakukannya, pasti. Tuhan yang lebih besar itu tinggal di dalam Anda. Tuhanku besar, masalahku kecil. Kalau sebaliknya, kalau Tuhanku kecil, masalahku besar. Tuhanku besar. Dia sanggup membuat Anda berhasil. Bertekunlah dan Anda tidak akan pernah merasa cemas lagi. Amin. Sekarang kita pindah ke warrior. Be a warrior, not a warrior. Apa sih warrior? Tadi saya bilang, oh kalau kita disuruh menjadi prajurit, semua kita pindah profesi deh jadi Pak Robert semua. Ini foto prajurit ya, tapi Pak Robert sih polisi ya. Sifat prajurit, ini saya baca nih. 1, pantang menyerah. Jadi kalau kita menjadi prajurit, kita harus pantang menyerah, tabah, loyal, inisiatif, rela berkorban. Ini sifat prajurit. Saya mau tambahkan sifat-sifat prajurit, warrior yang ada di dalam Alkitab. Pertama, Gideon. Semua tahu cerita Gideon ya, sering dikutip oleh Pastor Pierre, sering banget tuh mengutip tentang Gideon. Ketika dia sedang sembunyi, malaikat Tuhan datang. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Karena firman datang, dia berubah menjadi pahlawan yang gagah berani, dan dia membawa bangsanya bisa mengalahkan pasukan Midian. Padahal jumlah yang ikut dia sangat sedikit, tapi bisa mengalahkan pasukan Midian, karena yang berperang bersama-sama dengan dia adalah Tuhan. Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Allah di pihak kita. Amin. Gideon punya sifat gagah berani. Karena firman datang kepada dia berkata, engkau pahlawan yang gagah berani, maka dia menjadi orang yang gagah berani. Tokoh kedua, Yonatan. Yonatan ini sahabatnya Daud.
Dan Yonatan ini anaknya Saul. Sebenarnya Yonatan ini punya kesempatan besar untuk bisa menjadi raja Israel kedua loh, karena dia anaknya Saul. Tapi luar biasa bahwa dia bisa bersahabat dengan Daud. Sedangkan Daud ini dia tahu sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi dia sama sekali tidak ada rasa iri atau rasa ingin mendapatkan posisi menjadi raja. Dia sungguh-sungguh tulus. Kepahlawanan Yonatan sungguh-sungguh disertai dengan hati yang tulus. Dia ikhlas Daud yang menjadi raja. 1 Samuel 18 ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Luar biasa sifat kepahlawanan Yonatan, tulus. Berikutnya Yusuf. Kita semua tahu juga cerita Yusuf, seringkali dibahas juga, disinggung oleh Bapak Rohani, oleh Pastor Pierre, oleh Pastor Rio. Sering sekali disinggung tentang Yusuf, bagaimana dia mula-mula anak manja, dijual, masuk penjara, jadi narapidana, kemudian dia bisa menafsirkan mimpi, dan dia menjadi orang kedua di Mesir. Sehingga dia memimpin Mesir ketika datang masa kelaparan, dan saudara-saudaranya yang dari tanah Kanaan datang untuk minta membeli makanan. Ketika itu saudara-saudaranya ketakutan, Yusuf jangan-jangan nanti balas dendam sama kita, karena kan saudara-saudara jahat banget. Mereka membuang Yusuf, menjual kepada orang Ismail, jahat banget kan? Tapi Yusuf bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf punya sifat pemaaf. Pemaaf, luar biasa ya. Kepahlawanan Yusuf punya karakter yang luar biasa, pemaaf. Tokoh berikutnya Daniel. Daniel ini punya sifat yang sangat terkenal, yaitu tekun. Dia tekun beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari, dan itu dilihat sama semua orang. Dia tekun untuk selalu mencari Tuhan. Lalu suatu kali Raja Darius membuat ancaman, siapa yang menyembah kepada siap bla 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 kecuali kepadaku akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel takut nggak? Enggak. Tetap tekun, tetap menyembah Tuhan. Lalu dia dijebloskan dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Daniel berkata, ketika ini Raja Darius kepo ya, pagi-pagi buka, Daniel masih hidup nggak? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tetap tekun. Satu lagi tokoh, Paulus. Paulus menulis surat kepada Timotius. Dia bilang begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit harus fokus untuk tugas yang diberikan agar berkenan kepada komandannya, tidak memikirkan yang lain-lain soal penghidupannya. Percaya saja, mempercayakan hidup. Kita harus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin. Ini adalah sifat-sifat dari prajurit Kristus. Mengapa? Mengapa kita harus menjadi prajurit Kristus? Saya pernah tayangkan gambar ini bahwa kita memang ada dalam pertempuran. Jadi hanya dua kemungkinan, jadi prajurit atau menjadi warrior. Siapa lawan kita? Pertama, iblis. Kedua, dunia. Ketiga, kedagingan. Ini tulisan Bapak Gembala dalam bahan komsel tanggal 22 Mei. Judulnya ketika itu respon yang benar.
Tulisan Bapak Gembala mengatakan begini, ada 3 hal yang selalu berjuang menarik kita agar tidak dapat masuk lebih dalam membangun hubungan dengan Tuhan. 1. Iblis yang terus berjuang menarik kita agar tetap ada di posisi yang terpisah dari Tuhan. 2. Kedagingan kita yang selalu nggak mau berubah. 3. Dunia yang selalu menawarkan kenikmatan duniawi kepada kita. 3 hal ini musuh kita. Bukan COVID ya musuh kita. Iblis, kedagingan, dunia. Sekarang kita mulai dari iblis. Ini 1 Petrus 5 ayat 8, 2 tahun lalu sangat banyak dibahas panjang lebar luas dalam sama Bapak Gembala. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencari siapa? Orang. Yang merasa orang, hati-hati, lihat kanan kiri. Sadar, berjaga-jaga selalu. Dan dalam pengajaran Bapak Rohani beberapa bulan yang lalu muncul skema 3 tahap kerja iblis. Pertama, mencuri. Ini dari Yohanes 10 ayat 10 ya. Pertama, mencuri. Kedua, membunuh. Ketiga, membinasakan. Mencuri, dia mencuri firman dari kita. Membunuh, dia membuat kita hidup natural, hidup bios, bukan lagi hidup zoe. Dan membinasakan, ini yang paling mengerikan, dia membuat kita tidak bisa lagi bertobat. Ini iblis, musuh kita. Kedua, dunia. Dunia musuh kita loh. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Jangan mengasihi dunia. Yakobus bilang, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang yang mengasihi dunia langsung dibilang tidak setia. Tidakkah kamu tahu, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi pilih. Siapa yang menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati, jangan bersahabat dengan dunia. Dan yang ketiga, kedagingan. Kedagingan. Ini adalah tulisan Bapak Rohani di bahan Komsel sama, tanggal 22 bulan 5, respon yang benar. Bapak Rohani menulis begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inilah yang disebut habit of sin. Keinginan daging ini adalah habit of sin. Saya pernah tayangkan slide ini, bahwa benih dosa dicabut oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, penyelarasan roh, pembenaran tahap 1. Tetapi benih dosa yang sudah ditaburkan oleh iblis itu menghasilkan kebiasaan-kebiasaan berdosa. Dan membereskan habit of sin adalah garis panjang. Bukan cuma 1 titik. Ini statement dari Bapak Rohani. Maka kita harus menjadi prajurit yang bisa membereskan habit of sin itu. How? Bagaimana? Ini juga pernah saya tayangkan sih. Menjadi prajurit ya harus punya perlengkapan dong. Jadi berdirilah tegap, Efesus 6. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Rohani kirim ini sudah setahun yang lalu.
Banyak orang Kristen asal copot Efesus 6 ayat 14-17 ini. Saya mau mengenakan senjata Allah kok, tapi tidak pernah mau dibentuk selaras dengan firman. Orang yang bisa mengenakan senjata hanya orang yang dewasa, orang yang sudah dibentuk. Anak kecil dikasih senjata, dia bisa luka sama senjata itu kan. Hanya orang-orang yang sudah dibentuk yang bisa mengenakan senjata. Diajar, dilatih, didisiplin, itu yang bisa mengenakan senjata. Maka kita juga harus diajar, dilatih, dan didisiplin. Dengan apa? Melalui apa? Melalui pemuritan. Makanya kemarin minggu lalu Bapak Rohani bilang, saya prihatin ada saja jemaat yang masih nggak mau ikut pemuritan. Karena pemuritan itu sangat penting. Saya sendiri sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa menemukan gereja ini di mana saya terus dimuridkan oleh Bapak Rohani yang membuat saya bisa terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita sudah diajar, dilatih, didisiplin, maka firman itu, benih kebenaran itu akan mencabut semua satu demi satu kebiasaan berdosa yang ada pada kita. Dan sifat-sifat kita digantikan dengan sifat-sifat yang berasal dari firman, dari kebenaran itu sendiri. Kita akan mendapatkan kasih, damai sejahtera, sukacita, kebajikan, kemurahan, lemah lembut, kesabaran, penguasaan diri. Kebenaran itu apa? Saya pernah tayangkan slide ini. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang harus datang tiap-tiap hari. Amin. Dan ini saya hanya kutip slide Bapak Rohani beberapa saat yang lalu, bagaimana mengubah habit of sin. 1. Jujur mengakui, confession tadi ya. 2. Keluar dari lingkungan yang buruk. 3. Kenali pemicunya. Dan 4. Izinkan Tuhan membentuk hidupmu. Kita sudah diajar, dilatih, didisiplin sebagai prajurit Tuhan melalui pemuritan. Kita menghadapi peperangan melawan iblis, dunia, dan kedagingan. Kalau ini kita hadapi dan kita keluar sebagai pemenang, baru kita bisa berkata, mengutip Roma 8 ayat 37, tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Jangan ngaku-ngaku kita orang-orang yang menang kalau kita belum menjalani, dilatih, diajar, didisiplin, belum mengikuti pemuritan, dan belum mengalahkan dunia, iblis, dan kedagingan. Harus berperang dulu, baru bisa menjadi menang, lebih dari pemenang. Kesimpulan, be a warrior, not a warrior. Mari kita berdoa.